Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Firmansyah Fadlur Rahman dengan NIM 19602244074 dari kelas PKUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan. Pertama, istilah perkembangan atau development. Dalam psikologi merupakan sebuah konsep yang cukup rumit dan kompleks. Menurut Monks dan kawan-kawan, mengartikan perkembangan sebagai suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak dapat terulang kembali. Perkembangan menunjuk pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali. Perkembangan juga dapat diartikan sebagai proses yang kekal dan tetap menuju ke arah suatu organisasi pada tingkat integrasi yang lebih tinggi, berdasarkan pertumbuhan, pematangan, dan belajar. Perkembangan merupakan suatu perubahan, dan perubahan ini bersifat kualitatif. Perkembangan tidak ditekankan pada segi material, melainkan pada segi fungsional. Dari uraian ini, perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan kualitatif daripada fungsi-fungsi. Fungsi-fungsi kepribadian manusia berhubungan dengan aspek jasmaniah dan aspek kejiwaan. Perkembangan anak, bertambahnya kemampuan atau skill. Dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks, dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari pematangan. Di sini menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem yang berkembang sedemikian rupa. Perkembangan emosi, intelektual, dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Perkembangan berkaitan dengan fungsi organ atau individu sehingga dapat digunakan dengan baik. Remaja adalah masa pertumbuhan. Remaja adalah masa peralihan dari anak menuju dewasa. Pada masa ini terjadi berbagai macam perubahan yang cukup bermakna secara fisik, biologis, mental, dan emosional serta psikososial. Kesemua ini dapat mempengaruhi kehidupan pribadi, lingkungan, keluarga, maupun masyarakat. Pada umumnya didefinisikan sebagai masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa yang berjalan antara umur 12 tahun sampai 21 tahun, di mana usia tersebut merupakan perkembangan untuk menjadi dewasa. Oleh sebab itu, orang tua, dan pendidik sebagai bagian masyarakat yang lebih berperan penting dalam membantu perkembangan remaja menuju dewasa. Setiap tahap perkembangan manusia biasanya dengan tuntunan psikologis yang harus dipenuhi. Demikian pula pada masa remaja. Namun begitu tidak sedikit remaja yang dapat beradaptasi dengan baik terhadap perubahan dan kondisi yang ada. 1. Semua remaja akan mengalami baik perubahan fisik maupun psikis yang meliputi hubungan sosial dan juga emosional. 2. Adanya perilaku menyimpang jika seorang remaja tidak terpenuhi kebutuhan psikologinya oleh orang tua. 3. Status sosial ekonomi keluarganya yang buruk menyebabkan seorang remaja dihindari oleh kelompoknya dan menyebabkan seorang remaja tersebut menjadi terisolasi dari kelompoknya. 4. Perubahan fisik dan masa pubertas remaja wanita lebih cepat dibandingkan dengan remaja pria. Setiap orang berbeda-beda, merupakan fakta benar yang sudah tersebar di masyarakat. Pasalnya setiap orang yang memiliki sifat karakter unik yang dimilikinya, dan tentunya tidak sama antara satu orang dengan orang lain. Manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan individu adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari dalam manusia, karena mereka memiliki sifat dan karakter yang tidak sama antar satu sama lain. Penyebab perbedaan individu yang dapat dihasilkan melalui faktor bawaan dan lingkungan. Terdapat berbagai macam perbedaan individu, yaitu perbedaan jenis kelamin, gender, perbedaan kemampuan, perbedaan gaya belajar, dan perbedaan kepribadian. Perbedaan individu khususnya dalam dunia pendidikan dapat diaplikasikan dengan memanfaatkan potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang dimiliki siswa. Yang diharapkan dengan adanya perbedaan individu ini, guru dapat memiliki metode pembelajaran yang bervariatif sesuai dengan kebutuhan siswa yang diajarnya. Teori belajar behavioristik. 1. Teori belajar behavioristik adalah
sebuah aliran dalam teori belajar yang sangat menekankan pada perlunya tingkah laku (behavior) yang dapat diamati. Teori ini dicetuskan oleh Gagne dan Berliner. 2. Dari pandangan-pandangan yang telah dikemukakan oleh para pakar teori belajar yang menganut aliran behavioristik di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapat yang dikemukakan oleh Skinner merupakan pendapat yang kuat, sebab kemunculan Skinner merupakan yang paling akhir, sehingga ia bisa melengkapi kekurangan dari pendapat-pendapat sebelumnya. Dalam pendapatnya, ia mampu menjelaskan konsep belajar secara sederhana dan lebih komprehensif. 3. Teori ini memiliki dua sisi, yakni sisi kelebihan dan sisi kekurangan. Maka tugas kita sebagai pelaku belajar dan pembelajaran adalah mengambil dan mempelajari sisi kelebihan dari teori ini dan melengkapi serta memperbaiki sisi kekurangan dari teori behavioristik ini. 4. Penerapan teori belajar ini dalam kegiatan pembelajaran di kelas tergantung dari beberapa hal. Di antaranya adalah tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik pembelajaran, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah menekankan bahwa perilaku seorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya yang tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori ini lebih mengutamakan untuk mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Teori belajar kognitif mencakup teori pengolahan informasi, teori konstruktivisme, serta lupa dan ingat. 3 tokoh penting pengembang teori pembelajaran kognitif adalah Piaget, yang beranggapan perkembangan kognitif adalah suatu proses genetik yaitu suatu proses yang didasarkan pada mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Brunner menyatakan bahwa dalam belajar ada 4 hal pokok penting yang perlu diperhatikan, yaitu peranan pengalaman, struktur pengetahuan, kesiapan mempelajari suatu institusi, dan cara membangkitkan motivasi belajar. Dan David Ausubel mengemukakan teori belajar bermakna (meaningful learning). Teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah suatu teori pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Tokoh-tokoh dari teori humanistik ini antara lain Arthur Combs, Honey dan Mumford, Habermas, Carl Rogers, dan Maslow. Salah satu prinsip teori belajar humanistik adalah bahwa manusia itu mempunyai kemampuan belajar secara alami. Artinya, seseorang secara alamiah memiliki rasa ingin tahu dan keinginan yang mendalam untuk mengeksplorasi terhadap dunianya. Implikasi dari teori belajar humanistik, salah satunya guru sebagai fasilitator. Guru yang fasilitatis mengurangi angka bolos siswa, meningkatkan angka konsep dari siswa, meningkatkan upaya untuk meraih prestasi akademik, dan sebagainya. Teori pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, metode yang sesuai dengan sistem pendidikan di Indonesia adalah sistem Among. Ajarannya yang terkenal ialah Tutwuri Handayani. Di belakang memberi dorongan, ing madya mangun karso, di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa, ing ngarso sung tulodo, di depan memberi teladan. Sistem pendidikan taman siswa yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara merupakan sebuah pola pendidikan yang berusaha menyambungkan kembali benang merah kejayaan Indonesia pada masa lampau sehingga harkat dan martabat bangsa kita kembali terangkat. Perumusan sistem pembelajaran ini berusaha menekankan pada aspek keluhurannya budaya dan keseimbangan manusia dalam daya cipta, rasa, dan karsa. Kita diajarkan untuk tidak memaksakan kehendak dan membatasi pertumbuhan potensi anak yang diakui berbeda-beda setiap individunya. Lingkungan belajar dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses pembelajaran dilaksanakan. Macam-macam lingkungan
belajar dapat dibagi menjadi lingkungan fisik dan lingkungan sosial, serta non-sosial. Aspek-aspek lingkungan belajar meliputi keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan belajar yaitu tempat belajar yang baik, media belajar yang tersedia, kedisiplinan belajar, dan kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Cara menciptakan lingkungan yang kondusif lebih menekankan pada aspek penataan ruang kelas atau lingkungan fisik, sedangkan cara menciptakan lingkungan yang efektif lebih menekankan pada manajemen peserta didik. Faktor-faktor mempengaruhi motivasi belajar. 1. Dorongan spontan manusia. Pada setiap orang terdapat kecenderungan yang bersifat spontan. Artinya ini timbul dengan sendirinya dan tidak ditimbulkan manusia dengan sengaja. Dorongan ini bersifat alamiah. Contohnya, dorongan seksual, nafsu makan, kebutuhan, dan tidur. 2. Keaku-akuan sebagai inti pusat kepribadian manusia. Suatu dorongan yang secara spontan terjadi pada diri manusia dapat dijadikan miliknya sendiri jika ia menanggapi dorongan itu secara positif. 3. Situasi dan lingkungan manusia. Tindakan manusia itu tidak terlepas dari dunia sekitarnya. Tentu akulah yang melakukan perbuatan tertentu untuk melaksanakan rencanaku. Beberapa faktor yang mempengaruhi manusia untuk belajar. Motivasi belajar terjadi dari tindakan perbuatan persiapan mengajar. Menurut Dimyati, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar adalah sebagai berikut. 1. Cita-cita atau aspirasi jiwa. 2. Kemampuan siswa. 3. Kondisi siswa. 4. Kondisi lingkungan siswa. 5. Unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. 6. Upaya guru dalam mengelola kelas. Terdapat 2 faktor yang membuat seorang dapat termotivasi untuk belajar, yaitu motivasi belajar. Dari faktor motivasi ini terbentuk karena kesadaran diri atas pemahaman betapa pentingnya belajar untuk mengembangkan diri dan bekal untuk menjalani kehidupan. Dan motivasi belajar dari faktor eksternal, yaitu dapat berupa rangsangan dari orang lain atau lingkungan sekitarnya yang dapat mempengaruhi psikologis orang yang bersangkutan. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau fungsinya tidak perlu dirangsang dari luar karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, seorang yang senang membaca tidak perlu ada yang menyentuh atau mendorongnya karena ia sudah rajin mencari buku-buku untuk dibacanya. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya rangsangan dari luar. Sebagai contoh, seorang itu belajar karena tahu besok paginya akan ada ujian, dengan harapan akan mendapat nilai yang baik sehingga ia akan dipuji oleh pacarnya atau temannya atau keluarganya. Evaluasi belajar. Upaya atau proses menekankan kelemahan atau penyakit apa yang dialami seorang dengan melalui pengujian dan studi yang saksama mengenai gejala-gejalanya. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi proses belajar yang ditandai hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Kesulitan belajar ini tidak selalu disebabkan oleh faktor-faktor inteligensi yang rendah atau kelainan mental. Akan tetapi dapat juga disebabkan oleh faktor non-inteligensi. Dengan demikian, IQ yang tinggi belum tentu menjamin keberhasilan belajar, karena itu dalam rangka memberikan bimbingan yang tepat kepada setiap anak didik perlu memahami masalah-masalah yang berhubungan dengan kesulitan belajar. Menurut Burton, sebagaimana dikutip oleh Abin, SM 2002-325-326, faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar individu dapat berupa faktor internal, yaitu yang berasal dari dalam diri yang bersangkutan, dan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri yang bersangkutan. Berikut yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.